Sebelum memulai pembelajaran hari ini, yang terbaik kita membaca doa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas pimpin doanya ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah membantu Ibu untuk memimpin doa di pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau absen terlebih dahulu. Apakah dari Anda semua ada yang tidak hadir? Hadir jangan Ya, belajar hari ini. dong. Saya sangat iya bagi-bagi. Sudah ya, kita absen dulu. Yang pertama, Anissa Pedianto, Astiandini, Hadir, Bu. Dia, Sri Bella, Hadir, Bu. Busmila, hadir, Bu. Siapa lagi? Rahmadini, Hadir, Bu. Nazwa Oleh, Najla, Hadir, Bu. Krisna, Ibu. Terakhir itu bisa Mamati. Hadir, Bu. Semuanya kita hari ini. Bagiannya. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, apakah anak-anak Ibu hari ini tahu kita mau belajar apa? Oh, Ibu. Apa, Anissa? Keanekaragaman hayati, Bu, dan tingkat gen. Masya Allah. Nah, bagus Anissa. Apakah anak Ibu semua ada belajar di rumah tentang keanekaragaman hayati? Satu Nah, ada. Yang yang lain tidak ada. Tidak. Tidak belajar. Banyak banget tugasnya ya. Mungkin untuk kedepannya bisa dibagi-bagi waktunya lagi ya. Lalu Anissa, Anissa apa yang tahu? Nah, yang Anissa tahu tentang keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati itu adalah kelompok makhluk hidup yang hidup di suatu wilayah, Ibu. Kalau kita itu beberapa spesies makhluk hidup yang tinggal di suatu habitat, Ibu. Saya bagus. Kita ganti dulu upload tentang Anissa ya. Ya, pernyataan dari Anissa ini. Bagus Anissa sudah mau jawab pertanyaan dengan menjawab Ibu dengan berani. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, nah kita ada 4 tujuan pembelajaran hari ini. Yaitu yang pertama ada bisa fokus dulu ke depannya, Nana. Iya, Ibu. Yang pertama yaitu kita mengetahui pengertian dari keanekaragaman hayati. Yang kedua kita dapat identifikasi tingkat keanekaragaman hayati itu. Yang ketiga yaitu ada contoh dari keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, yang keempat yaitu menjelaskan manfaat dari keanekaragaman hayati itu sendiri. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, apakah anak-anak Ibu semua tahu ini apa? Ada Ibu coba minta satu orang untuk menjelaskan deskripsikan gambar ini. Siapa yang mau boleh tunjuk tangan? Enggak, saya lihat apa yang ada disebutkan. Ibu. Silakan ini. Nah, yang ada yang ditampilkan itu ada beberapa beraneka ragam, Ibu. Nah, di mana itu ada bunga, banyak bunganya itu ada anggrek, mawar, kaktus. Nah, selanjutnya juga ada hewan, itu ada harimau, kuku ikan kata, ada tulang, dan yang terakhir itu ada jamur, Ibu. Dan Ya, sudah berorganisme. Nah, jadi dan yang menarik tampilkan ini adalah keanekaragaman hayati yang ada di muka bumi. Nah, mulai dari hewan, tumbuhan, ataupun dari mikroorganisme. Nah, tadi kan dijawab oleh Anissa juga, yaitu yang pertama ada pengertian keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati itu adalah variasi dari makhluk hidup yang meliputi perbedaan dari tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Nah, yang mana terjadi akibat dari faktor ataupun dari lingkungan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi selanjutnya, untuk meningkatkan pemahaman anak-anak Ibu semua, Ibu akan membagikan LKPD. Nah, Ibu akan membagi 2 kelompok besar saja. Maunya Ibu yang bagi atau Ananda? Ibu saja, Bu. Ibu aja. Berarti yang begini saja ya. Kelompok 1 ada Anissa, Ica, Asti, Dia, dan juga Rizna. Kelompok 2 ada Bismillah, Bella, Nazwa, Oleh, Dini, dan juga Najla. Nih ya, saya kasih secara kelompok mungkin bisa duduknya kita ya baik Bu. Ini untuk yang kelompok 2. Nah, nanti di sana kan ada pertanyaan. Boleh diperhatikan dulu ya, Nana Ibu. Nah, nanti ada pertanyaan, silahkan jawab. Nah, jika tidak mengerti, boleh ditanyakan kepada Ibu ya. Boleh Ibu. Ini yang nah, kalau yang kelompok 1 berarti nah, ini untuk kelompok 1 ini ya. kelompok 2 ini aja kan, Bu. Nah, kelompok 2 ini. Ya, bisa dikerjakan per kelompok ya. Ini dia diajak teman di sini. Bella punya bebek Bella nanti Bella jatuh. Yang tinggal di tangan, Kita pastinya ya. Satu kali tabel sebentar. Nanti kita selesai kan sama Ibu ya. Ya Bu. Nanti Mas Kami kasih dibantu ya Bu. Modela kabar ya.
temannya. Mereka itu temannya kayak bela Dan ini ya teman-teman. Fokus ke kelompok kelas saja ya. Udah. Kok sudah selesai? Nah, karena sudah selesai, nanti bisa dirapikan bukunya lagi ya, seperti semula. Silahkan teman-teman lagi ya. Nah, Ibu minta dan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yang pertama, Ibu mau kelompok 1, dipersilakan. Siapa yang mau mempresentasikan? Anissa, Bu. Saya mau. Nah ya, harus dengarkan Anissa dulu ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, di sini Anissa akan mencoba menjawab pertanyaan dari orang bersekat, bisa sebagai perwakilan itu, yaitu di mana pada tingkat keanekaragaman hayati pada gen di mana Bella, silakan perhatikan Anissa dulu ya. Nah, nanti kalau mau ikut lagi nanti Ibu tandai namanya. bisa duduk Ya. Nanti berikut sekali lagi Ibu pindahkan duduk Bella ke depan sini. Kita tahan dulu salahnya. Lanjut Anissa. di mana keanekaragaman gen itu pada bunga, yaitu bunga mawar, di mana dapat teman-teman lihat keanekaragaman gen bunga mawar itu kan bermacam-macam pada FPDB. Jadi pertanyaan yang pertama itu tuliskan apa saja yang kamu lihat pada gambar, di mana yang kami peroleh jawabannya itu makhluk hidup pada gambar ini yaitu pohon, bunga, rumput, burung. Sudah tuh Ini kerjasama. Iya, tadi follow. Di sini ada keanekaragaman gennya itu adalah sebanyak kemampuan. Nah, yang kedua, kamu beda dulu. Gimana sih? Suka tidak boleh kalau kita bisa sama sebelumnya kan. Yang kedua itu apakah semua makhluk hidup itu sama? Kan dapat teman-teman lihat keanekaragaman gen itu pada gambar bunga ini kan tidak sama. Yang ketiga itu tuliskan pengertian keanekaragaman hayati di mana yaitu variasi atau perbedaan makhluk hidup di bumi dalam satu spesies maupun antara spesies serta di ekosistemnya. Mungkin sekian yang kembalikan kepada Ibu. Baik, Pak, silakan. Seperti ini kalau baik jadi dari perwakilan kelompok 2 kan menyampaikan hasil diskusi kami yang dimana di sini mengenai keanekaragaman hayati Indonesia. Nah di sini ada 2 tabel yang dimana itu untuk nama makhluk hidup itu biasanya di Indonesia itu ada orang hutan, yang dimana itu di Kalimantan atau Sumatera. Nah untuk komodo itu terdapat di daerah Nusa Tenggara Timur dan juga Raja itu ada di Sumatera. Nah selanjutnya yaitu manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama itu sumber pangan, yang mana contohnya itu seperti padi dan jagung. Nah untuk sumber obat seperti jahe, kunyit, serai, dan asam. Mungkin bisa jadi kembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih. Ini kita kasih dulu upload. Nah, dari pemaparan LKPD masing-masing kelompok itu perlu lagi, yaitu tingkat keanekaragaman hayati. Nah, kita perlu tahu yaitu tingkat keanekaragaman hayati ini ada 3. Yang pertama adalah tingkat keanekaragaman gen. Nah, di sini Ibu membawa contoh medianya. Ini adalah contoh keanekaragaman gen. Apakah Anda mau tahu ini termasuk bunga apa? Awal Ini terlihat perbedaannya kan? Nih, di sini terlihat perbedaannya yaitu keanekaragaman gen. Pengertiannya ada yang tahu keanekaragaman gen apa? Atau silakan saya dibantu jawab. ya ada spesies yang sama Bu. Ya, keanekaragaman gen itu adalah spesies yang sama tetapi dia memiliki bentuk ataupun ciri ataupun warnanya yang berbeda, gennya yang berbeda gitu. Misalnya di sini di gambar di yang Ibu bawa ini ada mawar merah, ungu, warna pink dan juga biru dan juga orange. Ini warna ungu ya asli. Ini warnanya itu asli. Ya, ini adalah contoh keanekaragaman gen. Jadi pengertian dari keanekaragaman gen itu adalah satu spesies yang sama, tetapi memiliki ciri yang berbedanya seperti warnanya dan ukurannya. Jadi keanekaragaman gen ini disebabkan oleh pengaruh pewarisan sifat ataupun biasa disebut dengan gen. Nah, bagus. Selanjutnya tingkat keanekaragaman yang kedua yaitu ada spesies. Bisa terlihat apa saja hewan yang ada di dalam Allah ya, pintar sekalian anak Ibu. Nah, ini adalah contoh tingkat keanekaragaman spesies. Jadi, tingkat keanekaragaman spesies ini yaitu variasi antar spesies yang berbeda, tapi dia berasal dari satu famili yang sama.
yaitu dia dapat berkembang biak sama jenis. Jadi ini adalah keanekaragaman spesies kan bisa dilihat tuh dia sama-sama mamalia, bentuknya sama, memiliki 4 kaki, memiliki ekor, tetapi wajahnya beda kan harimau, kucing dan ukurannya juga berbeda. Selanjutnya yang ketiga yaitu keanekaragaman ekosistem. Nah, bisa Anda lihat ini ada ekosistem apa saja? Ini tak ini. Banyak kayak gitu, Bu. Putar. Sayur pakai Ya, ini ada taman, hutan, laut, sawah, dan pantai. Nah, di ekosistem ini yaitu variasi dari jenis ekosistem itu adalah tempat makhluk hidup. Nah, seperti pantai kan, yang hidup di pantai ada apa? Ada apa saja? Kucing ada di pantai? Iya. Jadi kenapa? Jadi tahu nggak kenapa malam ini? Kucing apa tadi? Ya karena makhluk hidup itu menyesuaikan dengan tempat hidupnya, menyesuaikan dengan ekosistem yang ada. Nah, ini yang dari FKPJ kelompok 2 tadi. Ini adalah contoh keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Apakah ada yang mendengar dari kelompok 2 bilang komodo berasal dari mana? Nah, Asti bisa kompas ya Asti. Dari mana komodo berasal dari mana? NTT Ibu. Dari Sabang ya. Sumana. Sumana. Sinuati. Sudah boleh ya itu. Semuanya ya. Nah, ini adalah contoh keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran yang keempat. Ada 4 keanekaragaman hayati. Bisa Anda Ibu semua lihat itu ada sumber pangan ataupun makanan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Sumber sandang, apakah ada yang tahu sumber sandang itu apa? Apa ya? Dari mana diambil pakaian itu aja? Dari kulit hewan biasa. Saya ada yang itu, yang pemiliknya ada surat. yang kedua sumber papan, ada yang tahu sumber papan itu berasal dari mana? Kalau sumber kayu biasanya digunakan untuk apa? Sumber obat-obatan. Nah, tadi kelompok 2 ada bilang contoh sumber obat-obatan apa? Nah, jadi dari 4 tujuan pembelajaran kita hari ini, apakah ada semua sudah mengerti? Atau apakah ada yang terserah? Bertanya Ibu. Ya, silakan bisa. Kan tadi menjelaskan kan Ibu, jadi sama si ragu Ibu. Tanyanya itu mengapa setiap ekosistem memiliki musuh hidup yang berbeda Ibu. Nah, tadi kan nih, Ibu jelaskan di sini lagi ya. Tadi kan sudah Ibu jelaskan yaitu keanekaragaman ekosistem. Mengapa pertanyaannya itu kenapa ekosistem itu memiliki makhluk hidup yang berbeda-beda? Karena di ekosistem ini kan memiliki suhu ataupun air ataupun cahaya matahari yang berbeda-beda. Jadi ini disesuaikan dengan makhluk hidup tempat hidupnya seperti yang dicontohkan tadi. Kucing biasanya ada di kucing kan tidak mungkin ada di pantai karena itu menyesuaikan dengan hidupnya kucing. Kucing tidak biasa hidup di air. Nah, yang di air itu ada ikan. Nah, itu contohnya di harimau. Biasanya harimau apakah ada di pantai? Nah, betul benar ini. Nah, begitu Anissa, apakah Anissa paham? Nah, Masih Ibu. ya sama-sama. Selanjutnya apakah ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Tidak ada. Tidak kan? Berarti semua sudah paham pembelajaran hari ini? Nah, sebelum kita tutup pembelajaran, Ibu. nah sebelum kita tutup pembelajaran hari ini ada kesimpulan. Tetapi Ibu mau dari satu orang saja yang mau memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Risna Bu. Ya, silakan Risna. Sesuai tujuan kita tadi yang sesuai kepada keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati itu adalah variasi makhluk hidup yang meliputi perbedaan tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Nah, tingkat keanekaragaman hayati tadi kan ada Ibu, ada tingkat gen, ada spesies, dan ada ekosistem. Nah, contoh keanekaragaman yang ada di Indonesia tadi kan ada do yang berasal dari NTT, dan Rafflesia dari Sumatera, dan Kalimantan dari Kalimantan. Dan yang ketiga, yang keempat yaitu manfaat dari keanekaragaman hayati yaitu sebagai sumber dan tempat. Yang kedua sebagai sumber obat. Nah, baik. Terima kasih Risna. Kita kasih aplaus dulu untuk Risna.
Nah, sebenarnya Ibu punya beberapa pertanyaan yang bisa anak-anak Ibu jawab, tetapi hadiahnya Ibu tinggal di kantor. Nanti setelah pembelajaran hari ini bisa kita Ibu ke bawah ya. Baik, Bu. Kita ada 10 orang, berarti ada 3 pertanyaan untuk 3 pemenang saja. Baik, Ibu. Siapa yang cepat angkat tangannya? Turun tangannya dulu ya. Yang belum ya Ibu Sila, sabar ya. Yang pertama yaitu sabar dulu, sabar. Pertanyaannya bisa fokus ya. Profesia dari Anissa. Baik, Bu. Nah, betul. Pakai nih. Nah, pertanyaan kedua. Sebutkan, turun tangannya ya. Sebutkan tingkatan keanekaragaman ini. Yang pertama itu ada keanekaragaman hayati tingkat gen, yang kedua tingkat PGN, dan yang ketiga itu ekosistem. Ya. Oh, dia ada Nah, yang terakhir yaitu sebutkan contoh dari sumber tangga dia. Aku tidak. Contoh dari Oh, ini Bu. Itu Busra dari Pulau Domba juga bisa. Nah, ya betul. Nah, berarti terima kasih ya. Kita kasih dulu atas. Untuk berarti untuk Anissa, Dini dan juga dia bisa temui Ibu setelah pembelajaran hari ini ya. Baik, Bu. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu mau anak-anak Ibu menjawab refleksi yang ada di depan. Nanti Ibu kumpulkan ya. Sudah selesai? Ya, Bu, 2 detik. Bella sudah? Jadi dulu. Oh, coba. Ayo, 4 menit lagi. 2 menit. Jangan tuh Bella. Bella tidur dulu. Bella tidur dua. Cikol dong. Sampai jam pas. Mutiara selesai ya. Sudah. Bella bantu Ibu mengumpulkan RKPD dan refleksinya ya. Itu nggak buat ya, asli dong kita deh. Terus deh. Emang deh. Sudah semuanya? Sudah. Sudah? Betul, jangan lagi. Sudah? Sudah. Sudah. Oh, dia punya yang beda. Beda. Kita buatkan ya. Baiklah. Silakan Ibu Bella. Najla. Boleh waktu sebentar. Nah, karena semua sudah paham pelajaran hari ini, Sini Anissa, bentar lah, suara sebentar. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai dan anak-anak Ibu juga semuanya sudah paham, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Bisa bantu lagi untuk ketua kelas menutup pembelajaran hari ini. Baiklah, Asli bersama dengan saya aku spesial. baiklah setelah lain. Selesai. Nah, terima kasih ya untuk antusiasnya hari ini untuk anak-anak Ibu. Minggu depan nanti Ibu kirimkan materinya, silakan dibuat catatannya ya. Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semoga Ibu yang selanjutnya bisa semangat seperti ini juga ya. Nggak mau. Kenapa sih nggak mau? Capek kami, Bu. Ya sudah Ibu pamit ya. Assalamualaikum.